Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Republik Indonesia meminta asing hingga IMF untuk angkat kaki dari Indonesia. Ya teman-teman, walaupun terdengarnya cukup kasar, keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyingkirkan komponen-komponen kelompok-kelompok yang selalu mengganggu berbagai program-program Indonesia rupanya cukup bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana tidak teman-teman, banyak sekali negara-negara asing, para diplomat-diplomat asing yang berada di Indonesia bukannya memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia atau menjalin hubungan yang baik, tetapi malah menekankan kepentingan negaranya terhadap Indonesia. Kita sebut saja teman-teman, ini dubesnya Uni Eropa untuk Indonesia beberapa kali sempat terlibat cekcok dengan diplomat-diplomat Indonesia soal CPO atau minyak kelapa sawit. Di sini Indonesia sebelum ke Uni Eropa memberikan terlebih dahulu kecamannya, memberikan terlebih dahulu kritiknya atas undang-undang deforestasi. Tetapi apa jawaban dari dubes Uni Eropa? Jawabannya hanya ini undang-undang tidak bisa lagi diganggu-gugat dan berlaku untuk semua negara. Jadi Indonesia tidak bisa memberikan kecamannya, tidak bisa memberikan keberatannya atas undang-undang ini. Selanjutnya teman-teman, ini IMF. Kita di video yang kemarin malam cukup viral, hampir ditayangkan 50.000 views. Dia menyebut bahwa IMF ini berusaha untuk menghentikan program hilirisasi dengan alasan hilirisasi ini mengganggu ekonomi dunia. Memang kalau kita melihat dari kacamata ekonomi, apalagi ekonomi barat, hilirisasi ini benar-benar sangat merugikan. Bagaimana tidak teman-teman, negara-negara Eropa yang selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun menikmati sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan juga murah, tiba-tiba mereka kelimpungan karena sumber daya alam yang secara puluhan tahun diekspor raw material secara mentah tiba-tiba di stop, tiba-tiba dihentikan oleh Presiden Joko Widodo, dan itu tentu akan mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. IMF pun menjadi salah satu garda terdepan negara-negara barat untuk bisa mengintervensi program hilirisasi yang saat ini tengah dijalankan oleh Presiden Jokowi dan juga yang akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya teman-teman, ini bukanlah informasi hoax, bukan informasi yang saya buat-buat atau lebih-lebihkan, karena kita bakal sama-sama menyaksikan ini ada pernyataan sikap dari Pak Prabowo yang menyebutkan secara langsung bahwa negara-negara asing bahkan IMF mencoba untuk menghentikan hilirisasi, mencoba untuk tetap menjadikan Indonesia jajahannya secara ekonomi dan menolak Indonesia menjadi salah satu negara maju dan adidaya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak dulu pernyataan sikap dari Pak Prabowo terkait hal ini. Tapi hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain. Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi, diancam oleh Uni Eropa, diadu ke WTO, diadu, pemerintah kita naik banding, dia adu lagi, naik banding lagi, kita tidak tahu. Tapi mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara-saudara, bayangkan, kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan. Kita mau olah di Indonesia. Karet kita mau olah di Indonesia. Kelapa sawit kita mau olah di Indonesia. Coklat kita mau olah di Indonesia. Semua bahan itu kita mau olah diri supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan untuk anak-anak kita, supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja, supaya wali kota bisa dapat retribusi, supaya pajak naik, penghasilan naik. Saudara-saudara, sampai demikian, sampai menteri-menteri kita harus ke sana, pemimpin-pemimpin tanya, mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah?
bahan-bahan yang kita miliki, saudara-saudara. Karena itu kita harus kuat, kita harus waspada, dan semuanya kuncinya adalah persatuan dan kerukunan. Menurut saya, kuncinya itu, saudara sebagai pemimpin terdepan, saudara yang menerima mandat dari rakyat terdepan, saudara sangat berperan untuk memelihara momentum nation building kita. Saya bisa lebih rinci bicara ini, tapi secara garis besar itu yang saya ingin sampaikan. Strategi pembangunan kita sudah benar, hilirisasi di semua bidang sangat penting, dan itu kuncinya bahwa banyak sekali lembaga internasional, pakar-pakar, pengamat, dan lembaga pengkajian mengatakan bahwa kita yang sekarang sudah ekonomi ke-16 dan waktu dekat akan menjadi ekonomi ke-10, dan insya Allah 2045 di zaman tadi generasi Z muncul, kita sangat besar kemungkinan bisa menjadi negara ekonomi ke-5 di dunia atau ke-4. Ya, teman-teman, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi yang telah mencanangkan program hilirisasi yang sampai saat ini telah membuktikan keberhasilannya dengan menambah pendapatan negara, hingga kalau kita cek di artikel yang kemarin itu hampir mencapai 500 triliun ya, itu dari salah satu komoditas yaitu nikel. Nah teman-teman, dari pernyataan Pak Prabowo ini saya ingin merangkum sedikit, di mana banyak negara-negara asing bahkan IMF yang marah, yang tak terima ini Indonesia itu tiba-tiba menjadi salah satu negara saingannya, negara rivalnya dalam bisnis, khususnya dalam pengolahan nikel dan juga sumber daya alam yang lain. Pak Prabowo di sini berkelakar, kenapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Kenapa Indonesia harus terus-menerus menjual sumber daya alamnya, kekayaan alamnya dengan harga murah? Yaitu sangat-sangat logis teman-teman. Bagaimana tidak seseorang manusia yang sadar, seseorang manusia yang waras mau menjual misalnya emas dengan harga hanya 1 kantong beras misalnya. Kan itu sangat-sangat tidak masuk akal. Begitu juga yang saat ini memang terjadi di Indonesia selama puluhan tahun ke belakang, di mana Indonesia menjual emasnya, Indonesia menjual nikelnya, menjual bauksit-nya dengan harga yang sangat miring. Kita memang tidak tahu berapa harganya. Yang jelas teman-teman, kalau misal perbandingannya nikel diolah di Indonesia, bisa multiplier efeknya hingga belasan kali lipat. Kalau CPO diolah di Indonesia, multiplier efeknya bisa berkali lipat hingga bahkan 76 kali. Jadi kita bisa bayangkan berapa ruginya Indonesia saat itu, hanya karena ulah para pejabatnya yang tidak ingin pusing dan ingin langsung menerima hasil. Ya teman-teman, itu informasi kita hari ini. Karena jadi sudah jelas ya, ini Pak Prabowo meminta negara-negara asing untuk tak ikut campur, bahkan lebih baik mereka pergi saja. Itu dubes-dubes Eropa yang merecoki program hilirisasi, lebih baik angkat kaki saja. Ini IMF ya, kantor IMF di Indonesia lebih baik kita gusur saja, kita usir semua mereka. Kalau misalnya mereka masih terus menentang program hilirisasi yang jelas-jelas ini adalah satu-satunya kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Kita sudah sepahaman, kita di kolom komentar rakyat Indonesia mayoritas 99,99% saya yakin sudah sepakat ya untuk mendukung program hilirisasi ini. Karena itu teman-teman, kita bakal terus doakan Pak Prabowo untuk diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa melawan kekuatan-kekuatan barat yang ingin merongrong Indonesia. Ya teman-teman, itu saja informasi kita hari ini. Terima kasih telah mendukung kajian online, hingga kajian online memiliki 560.000 pelanggan. Dan
ke depan, teman-teman, kita bakal terus mengawal kebijakan Pak Prabowo hingga 5 tahun ke depan. Karena itu, teman-teman bersamai kami di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar informasi positif ini bisa tetap ada di tengah gempuran informasi-informasi negatif terkait pemerintahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.